Halo pemirsa, Weekly Report kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Natasha Alko yang akan memberikan rangkuman berbagai berita teraktual yang terjadi selama satu pekan terakhir. Prabowo fokus persiapkan diri untuk pelantikan Presiden 20 Oktober. Kopassus HUT ke-72 persembahkan lagu Kesatria Kusuma Bangsa untuk Prabowo. Jokowi santap mie gacoan sapa pengunjung dan ajak berfoto. Berikut berita pilihan selengkapnya. Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto mengatakan dirinya tengah fokus untuk mempersiapkan diri jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto mengatakan dirinya tengah fokus untuk mempersiapkan diri jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Persiapan tersebut diantaranya mempelajari masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa, sehingga menggelar diskusi dengan semua unsur guna merumuskan langkah-langkah strategis untuk membangun Indonesia. Langkah ini diambil agar dirinya dapat langsung bekerja usai pelantikan, tanpa membuang waktu. Prabowo mengaku selama proses persiapan tersebut Presiden Jokowi banyak membantu dan memperhatikan dirinya. Hubungan keduanya pun disebut Prabowo menjadi lebih akrab. Contohnya, Jokowi kerap memanggil Prabowo dengan sebutan Menhan, namun saat ini telah berganti menjadi Mas Bowo. Prabowo menambahkan salah satu bentuk persiapan dan perhatian dari Jokowi adalah saat dirinya mendapatkan petunjuk untuk melakukan kunjungan kehormatan ke sejumlah negara. Kami belajar masalah, kami kumpulkan para pakar, kami diskusi dengan semua unsur untuk kami rumuskan langkah-langkah sehingga tanggal 20 Oktober nanti dengan penyerahan mandat tidak akan ada vakum, tidak akan ada waktu yang terbuang. Dan untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Tapi sampai sekarang pun beliau memperhatikan dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Kemarin saya masih dipanggil Menhan kan. Sekarang sudah lebih akrab Mas Bowo. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat terbatas terkait persiapan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 yang akan digelar pada 19-20 Mei 2024 mendatang di Pulau Bali. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa persiapan untuk WFF telah memasuki tahap terakhir. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat terbatas terkait persiapan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 yang akan digelar pada 19-20 Mei 2024 mendatang di Pulau Bali. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa persiapan untuk WFF telah memasuki tahap terakhir. Menko Luhut mengatakan bahwa forum tersebut merupakan pertemuan penting bagi para pemimpin global dan ahli air yang diharapkan akan menjadi ajang yang produktif untuk membahas isu-isu keberlanjutan air di seluruh dunia. Bahkan, Menko Luhut juga mengungkapkan optimisme tinggi terkait pelaksanaan forum yang akan dihadiri oleh 14 kepala negara dan sekitar 50.000 peserta. Selain menjadi pusat diskusi global, forum ini juga dianggap sebagai momentum yang sangat baik untuk sektor pariwisata Indonesia. Oleh karena itu, persiapan dari segi logistik, wilayah hingga keamanan juga harus terjamin. World Water Forum di Bali tidak hanya diharapkan menjadi platform yang menghasilkan solusi inovatif untuk masalah air global, tetapi juga sebagai contoh nyata dari keberhasilan Indonesia dalam menjadi tuan rumah acara internasional berskala besar. Bapak Ibu sekalian, Pak Basuki, Pak Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno dengan saya, Gubernur Bali, baru tadi mengikuti ratas persiapan final touch untuk World Water Forum yang akan diselenggarakan di Bali tanggal 19 sampai tanggal 20. Sebenarnya lebih awal karena ada beberapa pertemuan-pertemuan lain sebelumnya. Persiapannya sudah final, ada 10 kepala negara, mungkin yang hadir ada berapa?
14 kepala negara, ada 50.000 yang akan hadir, dan itu Pak Sandiaga Uno sudah senyum-senyum karena udah habis semua hotelnya dia. Jadi saya kira juga momen untuk para wisata bagus sekali, dan tadi Pak Gubernur juga sudah menyatakan kesiapan, dan TNI, Polri juga sudah siap untuk melakukan pengamanan di sana. Yang lain mungkin Pak Basuki nambahkan, Pak Sandiaga Uno. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Tim nasional U23 Indonesia gagal melaju ke babak final Piala Asia U23 2024 usai dikalahkan Uzbekistan dengan skor 2-0 pada laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa timnas Indonesia sebenarnya telah bermain cukup baik, tetapi hanya belum beruntung sehingga kalah dari Uzbekistan. Tim nasional U23 Indonesia gagal melaju ke babak final Piala Asia U23 2024 usai dikalahkan Uzbekistan dengan skor 2-0 pada laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa timnas Indonesia sebenarnya telah bermain cukup baik, tetapi hanya belum beruntung sehingga kalah dari Uzbekistan. Meski demikian, Wapres meminta timnas Indonesia tidak berkecil hati dan tetap semangat menatap pertandingan perebutan juara 3 melawan Irak sekaligus mengamankan 1 tiket Olimpiade Paris 2024. Lebih lanjut, Wapres mengharapkan skuad Garuda Muda berjuang dengan semangat tinggi dan penuh percaya diri saat melawan Irak, dikarenakan apabila berhasil merebut juara 3, timnas Indonesia akan kembali menorehkan sejarah karena akan kembali mengikuti ajang Olimpiade setelah sebelumnya pernah tampil sekali pada Olimpiade 1956. Kita merasa bangga karena Garuda kita itu bisa masuk ke semifinal. Itu prestasi yang tentu harus kita hargai ya. Oleh karena itu kita memang masih punya harapan supaya ikut di Olimpiade. Nah itu kalau kita keluar sebagai juara 3, ya, menangkan pertandingan melawan Irak. Jadi kita lupakan saja itu kekalahan dari Uzbek itu, kita kembali supaya semangat tumbuh dan harus menang melawan Irak supaya nanti kita bisa ikut di Olimpiade. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan yang juga Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin 29 April 2024. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan yang juga Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin 29 April 2024. Pertemuan bilateral kedua negara dalam rangka Leaders Retreat ke-7 antara Indonesia dengan Singapura, di mana hadir juga Wakil Perdana Menteri Lawrence Wong. Dalam sambutannya, saat pertemuan bilateral kedua negara, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia dan Singapura akan memiliki pemimpin yang baru pada tahun 2024 ini. Presiden meyakini kerjasama Indonesia dan Singapura akan semakin kuat di bawah kepemimpinan yang baru. Presiden Jokowi turut menyampaikan apresiasi kepada PM Lee dan jajaran kabinetnya. Menurut Presiden Jokowi, kerjasama Indonesia dan Singapura telah berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan PM Lee. Diketahui, PM Lee Hsien Loong akan mengundurkan diri dari jabatannya pada 15 Mei 2024 mendatang, dan wakilnya Lawrence Wong akan mengambil alih jabatan tersebut. Sementara itu, Presiden Jokowi juga akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober mendatang. Tahun ini Indonesia dan Singapura akan memiliki pemimpin baru, dan saya yakin di bawah kepemimpinan yang baru kerjasama saling menguntungkan akan terus kita perkuat. Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada PM Lee dan jajaran yang telah bekerja sama selama ini. Para prajurit Komando Pasukan Khusus mempersembahkan lagu Ksatria Kusuma Bangsa untuk Danjen Kopassus ke-15 Prabowo Subianto.
Lagu ini dinyanyikan langsung oleh 11 orang prajurit saat upacara puncak hari ulang tahun Kopassus ke-72 di lapangan Mako Kopassus Cijantung pada Selasa 30 April 2024. Para prajurit Komando Pasukan Khusus mempersembahkan lagu Kesatria Kusuma Bangsa untuk Danjen Kopassus ke-15 Prabowo Subianto. Lagu ini dinyanyikan langsung oleh 11 orang prajurit saat upacara puncak hari ulang tahun Kopassus ke-72 di lapangan Mako Kopassus Cijantung pada Selasa 30 April 2024. Tampak lagu tersebut ditampilkan dalam videotron dengan background Prabowo dalam berbagai kegiatannya. Mulai dari awal menjadi prajurit, pengabdiannya di berbagai operasi menjadi Danjen Kopassus hingga sekarang menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dijelaskan pula lagu ini juga pernah dibawakan Kopassus dalam beberapa kompetisi dan berhasil menjadi juara. Di antaranya juara 1 lomba nyanyi tingkat Persit Pusat tahun 2018 dan juara 1 lomba nyanyi tingkat Ajudan Jenderal Angkatan Darat. Menghargai prestasi ini, usai dinyanyikan, Prabowo pun menyematkan pin penghargaan sebagai apresiasi. Total 11 orang prajurit tersebut menerima pin ini. Raisa Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar mendoakan agar pemerintahan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto nanti sukses menjalankan amanat yang besar dan penuh tantangan selama 5 tahun ke depan. Raisa Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar mendoakan agar pemerintahan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto nanti sukses menjalankan amanat yang besar dan penuh tantangan selama 5 tahun ke depan. Dirinya juga mengungkapkan perkataan ulama Imam bin Hanbal rahimahullah betapa pentingnya mendoakan dan berharap pemimpin yang adil. Menurutnya, pemimpin yang adil akan membawa keberkahan hidup, dunia, dan akhirat. Kiai Haji Miftahul mendoakan Prabowo agar tetap menjadi pemimpin yang mampu berlaku adil untuk rakyatnya selama 5 tahun ke depan. Dirinya meyakini langkah perjuangan yang dimulai dengan kebaikan akan mendapatkan keberkahan. Dirinya pun mengatakan sangat bersyukur Prabowo terpilih menjadi pemimpin negeri. Miftahul mengaku sudah sangat mengenal sosok Prabowo sejak dirinya masih menjadi pengurus PBNU Jakarta Timur dan menjabat sebagai wakil Raisa Am. Selain itu, Miftahul Akhyar juga kagum dengan Prabowo yang selalu berkomitmen untuk mendapatkan bimbingan dan arahan dari NU. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu kita doakan beliau bisa menjalankan amanah yang besar, yang berat, penuh tantangan ini sukses. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Lau indana du'aun mustajabun la da'autu ala sultan." Kalau saya punya doa yang mustajab, doa itu akan saya hadiahkan pada pejabat, pada pemerintah, pada penguasa. Kenapa? Karena kalau didoakan lalu melaksanakan tugas dengan baik, yang merasakan adalah rakyat semuanya. Dengan kekayaan yang dimiliki negara kita, insya Allah keberkahan akan merata. Orang yang memulai langkah-langkah perjuangannya dengan kebaikan, maka dia akan merasakan pada akhir amanahnya juga cemerlang dan meraih kebaikan. Semoga ini bisa didapatkan oleh berdua dan kita semuanya yang hadir. Saya kenal lama dengan beliau sejak saya di PBNU Jawa Timur, masih wakil Rais Am dengan beliau Bapak Prabowo. Mungkin pada tahun 1996-97 beliau datang memenuhi undangan seminar di PBNU. Saya mendengar betapa arahan-arahan luar biasa, cemerlang dan sangat dibutuhkan di masa-masa yang akan datang. Bahkan tahun 2013 saya pernah diundang di Hambalang ya bersama beliau juga. Bahkan saat itu beliau menyatakan semua anggota dewan dari fraksi Gerindra kalau punya gawe besar akan saya suruh sowan ke PBNU, minta arahan-arahan dari PBNU. Ini saya tidak habis berpikir, ini Gerindra, partai yang tidak dilahirkan PBNU, tapi begitu terasa
rasa NU-nya dan rasa ingin mendapat dan selalu mendapat, katakan, bimbingan dan arahan dari PBNU. Dan insya Allah sampai sekarang ini beliau komitmen. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk menikmati santap malam di salah satu warung mie. Presiden Jokowi tampil santai dengan menggunakan kaos hitam lengan panjang. Presiden Joko Widodo singgah untuk makan malam di kedai gacuan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat di sela-sela kunjungan kerjanya pada Selasa 30 April 2024. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk menikmati santap malam di salah satu warung mie. Presiden Jokowi tampil santai dengan menggunakan kaos hitam lengan panjang. Dalam santap makan malam tersebut, Presiden Jokowi memesan salah satu menu andalan di kedai tersebut, yaitu mie gacuan level 0 dan level 1, disertai minuman teh panas dan jeruk panas. Tidak hanya menikmati santapan, Presiden Jokowi juga berbaur dan menyapa warga setempat. Turut mendampingi Presiden dalam makan malam adalah Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, PJ Gubernur NTB lalu Gita Aryadi, dan Wali Kota Mataram Mohan Roliskana. Dua kader Partai Golkar mendaftar sebagai bakal calon gubernur di Partai Kebangkitan Bangsa. Mereka adalah Airin Rahmidaini dan Ahmad Zaki Iskandar. Airin mendaftar sebagai bakal calon gubernur Banten, sedangkan Zaki sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Dua kader Partai Golkar mendaftar sebagai bakal calon gubernur di Partai Kebangkitan Bangsa. Mereka adalah Airin Rahmidaini dan Ahmad Zaki Iskandar. Airin mendaftar sebagai bakal calon gubernur Banten, sedangkan Zaki sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam acara ta'aruf politik bakal calon kepala daerah PKB pada 2 Mei 2024 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat. PKB memang membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024. Semua orang termasuk kader partai di luar PKB boleh mendaftar. Caimin mengaku belum berkomunikasi dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk membahas rencana mengusung Airin atau Zaki. Menurut Caimin, ada peluang untuk bekerja sama dengan Golkar. Yang penting adalah mencari figur lebih dahulu, koalisi datang belakangan. Bakal calon kepala daerah yang mendaftar ke PKB akan melalui proses lebih dahulu. Ada diskusi, wawancara, dan presentasi. PKB akan mengukur bakal calon itu dengan 3 kriteria, yaitu kapasitas dan kapabilitas, visi misi, serta elektabilitas. Yang Banten gubernur banyak. Salah satu nama yang muncul ada Airin dari Golkar, ada Ratu dari Independen, ada DKI ada Zaki, ada Ida Fauzia, ada satu lagi 3 orang. Yang Jawa Barat gubernur siapa yang gubernur? Calon Gubernur internal untuk bupati, berapa jumlah bupati Jawa Barat? 27. Sekarang yang hadir 138. 27 kabupaten yang daftar 130. Masih yang Jawa Barat tadi belum Belum. Bisik-bisik soalnya. Jawa Barat ini masih bisik-bisik. Ya, dari internal ada Pak Huda sama Pak Cucu. Terus kemudian tadi beberapa tokoh yang datang nanti mekanismenya untuk penentuannya itu karena tadi misalnya kayak Banten ada. Iya. Ya tentu 3 itu lagi diukur kapasitas, kapabilitas, diukur visi misinya, dan yang tentu yang ketiga elektabilitas. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengungkapkan mantan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan belum mendaftarkan diri untuk diusung dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengungkapkan mantan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan belum mendaftarkan diri untuk diusung dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024. Namun dirinya mengungkapkan PKB masih membuka diri sampai pendaftaran calon kepala daerah ditutup. Muhaimin pun tidak menjawab secara pasti apakah Anies bakal diprioritaskan untuk diusung PKB dalam kontestasi elektoral di Jakarta.
Hari ini 2 Mei 2024, PKB menggelar pertemuan dengan sejumlah figur yang mendaftar sebagai calon kepala daerah dalam forum ta'aruf Caimin bersama calon kepala daerah. Ada 2 nama figur yang sudah mendaftar dan tengah dipertimbangkan oleh PKB untuk diusung pada Pilkada DKI Jakarta, yaitu kader PKB sekaligus Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, dan mantan Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar. Muhaimin menekankan proses pendaftaran merupakan tahap awal. Nantinya PKB bakal mempertimbangkan sejumlah hal sebelum menentukan sikap politik mengusung figur tertentu. Anies menyampaikan dirinya belum menentukan langkah politiknya ke depan. Muhaimin juga mengaku masih butuh rehat setelah ikut berkontestasi pada pemilihan presiden 2024. Anies sudah mendapatkan tawaran untuk diusung oleh Partai Nasdem, namun dirinya juga belum memberikan jawaban. Belum. Memang kita buka sampai di hari akhir. Kapan terus? Tidak perlu mendaftar khusus buat Pak Anies. Nanti lihat aja. Demikian rangkuman berita kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Weekly Report untuk update berita selanjutnya. Tayang setiap minggu hanya di Berita Nasional TV. Saya Natasha Alko dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.